Halo guys, selamat hari Sabtu. Kita sekarang lagi ngerjain saklar Honeywell yang plug and play untuk Honda PCX. Awal-awalnya memang seperti ini. Kita harus ngerangkai ini dulu supaya kabelnya jadi kita kenalin. Oke. Inilah kenapa ribetnya Honeywell. Dan saya ucapkan buat teman-teman berakhir pekan, selamat berakhir pekan. Untuk yang tidak berakhir pekan seperti kita-kita ini, yuk tetap semangat. Kalau bukan kita yang semangat, siapa lagi yang semangatin? Ini kita lagi merapikan kabelnya. Jadi kalian lihat betapa ribetnya saklar Honeywell ini. Dan beberapa teman kita juga ada yang pernah coba untuk ngerjain sendiri. Kalian lihat untuk kabel seperti ini. Jadi yes, tidak semua bisa dan akhirnya beliau mundur ya. Buat teman-teman semua, mari silahkan. Tips ya, cara sederhananya kita rubah dulu pos warna kabelnya sesuai dengan warna kabel yang biasa kita kerjain. Dalam hal ini saya biasa ngerjain fiction, jadi saya rubah dulu kabelnya sesuai warna fiction gitu ya Kak. Terus kita juga ngerjainnya harus step by step. Jadi jangan terlalu dipikirin, buset ini kabel segitu rumitnya, kapan kelarnya ini, jangan. Step by step, kita ambil dulu step-step yang paling kita tahu, kita kerjain dari sana. Nanti dia akan diurut-urut terus ya. Apalagi untuk pengerjaan saklar model PCX sama ADV, itu penambahan kabelnya lumayan banyak kakak. Penambahan panjang kabelnya itu lumayan banyak. Jadi kalau semua dipikirin di awal, yang ada kita stres duluan Kak. Itu salah satu tips dari saya. Jadi jangan kita mikir ini harus begini, ini harus begini, jangan. Kita mulai dulu dari yang kita tahu. Seperti ini kan klakson. Dua ini klakson, kemudian dua ini untuk pass beam, ini untuk flasher, ini sen kanan, sen kiri, kemudian ini untuk power lampu utama, ini untuk senja, dan ini untuk lampu utamanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita sesuaikan dulu untuk panjangnya, kita pakai berapa ya. Yang penting jangan mau cepet-cepet selesai Kak, jangan mau cepet-cepet selesai, nanti malah puyeng. Itu dia kenapa tuh jasa-jasa kelistrikan tuh memang nggak murah. Kalau kita beli barang jadi, kita beli banyak bisa dapat harga grosir. Kalau kita ngerjain begini, kita ada yang beli banyak, waktu yang kita pakai untuk kerja tetap nggak jadi lebih singkat. Misalnya satu saklar 45 menit, ada yang beli 10 biji minta potong harga grosir. Tapi kan waktu pengerjaan kita kan tetap aja satu saklar 45 menit. Kalau begini tuh perhitungannya waktu. Jadi saya harap buat teman-teman bisa lebih mengerti untuk pekerjaan seperti ini. Makanya kayak di luar negeri tuh mereka bayar untuk montir tuh bener-bener diupah dengan sangat layak. Kalau kita di sini masih banyak ya, saya ketemu stigma-stigma yang montir tuh kerjaannya gampang, nggak dihargain, maunya murah, tapi nggak ngerti waktu yang dipakai berapa banyak, pengerjaan tingkat kesulitannya seperti apa.
Itu yang mungkin kurang digaungkan, kurang disampaikan seperti itu. Banyak, sampai hari ini saya masih banyak yang ketemu seperti itu. Nah, oke. Saya lanjut dulu, nanti kalau ada lagi saya akan rekam lagi. Kalau kabelnya udah disusun rapi, ya kita tinggal pasang selongsong, guys. Jadi kalau sudah selongsong tuh udah meningkat 80% lebih mudah. Ya, meningkat 80% lebih mudah. Ya guys, kita lihat. Nah, teman-teman kan taunya begini ya, sudah rapi di selongsong seperti ini. Nah, ini nanti jadi kabel switch rem sama switch starter. Kalau masih ada yang suka bingung, kenapa tuh PCX sama ADV mahal sendiri? Nah ini loh, prosesnya seperti ini kakak. Ini baru separuh jalan, Kak. Ini baru separuh jalan, karena kita kan harus buat kabelnya lebih panjang lagi kalau untuk PCX sama ADV. Gitu, Kak. Nah, seperti ini. Ini baru separuh jalan. Jadi ini baru kita mulai di sini, kita mulai skemain untuk motor yang kita mau, misalnya PCX atau ADV. Kalau yang saya pegang ini lagi mau bikin yang buat PCX, seperti ini. Jadi nanti di sini tetap hazard, di sini on off lampu tinggi, ini klakson, sen kanan, sen kiri, lampu utama, dan yang di sininya untuk lampu kota atau alis. Dan di sini pas beam, ya kelihatan nggak pas beam? Di sini pas beam. Nah, ini perpanjangannya udah jadi. Jadi kita bikin 2 kali, kita kerja 2 kali. Ngerapiin saklarnya, habis itu kita buat per extensionnya, perpanjangan si saklar ini, baru nanti kita sambung. Ini berlaku untuk di motor PCX sama ADV, karena mereka butuh kabel yang panjang, sedangkan bawaan saklar tuh jarang banget yang panjangnya mencukupi. Kecuali punyanya mereka sendiri, seperti saklar standarnya PCX atau enggak saklar standarnya si ADV. Itu mereka pasti mencukupi karena sesuai. Nah, ini kita sambung dulu. Sesuai warna sudah di ini. Kita sambung, nanti kalau sudah sambung, saya akan lanjut lagi. Sambungan itu ditutup pakai selongsong bakar heatsink biar lebih aman, guys. Biar lebih aman pastinya. Oke. Jadi nggak ada. Kalau untuk saklar-saklar aftermarket yang panjangnya langsung mencukupi itu nggak ada. Pasti harus kita sambung kalau untuk PCX sama ADV. Yang penting pengerjaannya rapi, sambungnya sistem solder. Dan ditutup selongsong. Di situ pasti aman ya. Solder satu-satu, nyambungin sudah warna-warnanya. Proses seperti ini tuh cuma terjadi di perakitan saklar PCX yang sama ADV. Itu dia kenapa harga lebih mahal. Lagi saya ulangin tuh soal harga. Soalnya saya masih dapat pertanyaan kalau kenapa sih PCX sama ADV mahal sendiri? Sampai ada pandangan, mungkin karena motor PCX sama ADV di atas 40 juta. Oh, nggak begitu, guys. Tidak seperti itu. Mentang-mentang motornya mahal, terus barangnya jadi mahal ya. Itu kata rumah sakit. Kalau pakai kamar VIP, obat-obat langsung naik. Semua harga servis semua langsung naik. No. Kita tidak seperti itu. Memang waktu pengerjaan dan bahan yang dipakai juga ikut menentukan harga barangnya, ikut menentukan HPP, harga pokok penjualan.
seperti itu teman-teman. Belum lagi soket headlampnya si PCX itu juga paling mahal di antara soket headlamp yang lain. Teman-teman percaya nggak, soket headlamp sendiri aja udah ada loh yang sampai 75.000. Soket headlampnya sendiri. Belum jasa pengerjaan. Ya kan? Teman-teman rasanya, kerjain sendiri aja, ya silakan, nggak masalah. Tidak masalah kawan, malah itu lebih baik karena teman-teman juga bisa belajar kan. Jadi dimana-mana, dimanapun teman-teman beli, pastikan pengerjaannya itu aman untuk kelistrikan. Apalagi yang sistem sambungan seperti ini, dia kan adanya di dalam selongsong ya, kita tuh nggak bisa ngelihat dari luar. Ntar tadi ditutup ini, dari luar nggak kelihatan, makanya jangan sampai pengerjaannya yang istilahnya yang penting jadi, nah itu yang gawat. Oke, penyambungan sudah jadi, sudah rapi seperti ini. Nah, baru kita tutup guys, seperti ini. Oke, setelah di sini kita akan urus untuk kabel switch remnya, kabel switch rem dan switch starter. Jadi di sini nanti kita rapikan lagi, dan ini juga kita rapikan lagi. Ya, jadinya seperti ini. Ini saklar Honeywell yang plug and play untuk Honda PCX. Fiturnya klakson. Di sini yang hijau ini on off untuk lampu tinggi, sen, hazard, kemudian lampu utama, dan saklar untuk lampu senja. Ketika diangkat dia nyala, ketika ditekan dia mati, dan pas beam. Ini soket saklarnya. Soket saklarnya sudah jadi semua. Ini soket untuk switch rem dan switch starter. Langkah selanjutnya kita perlu buat kabel perpanjangan yang ke headlamp. Ya, kabel perpanjangan yang ke headlamp. Ini soket-soket yang kita butuhkan untuk kita bisa buat soket headlamp. Yang female dan male-nya. Soket untuk kita bypass nanti, jadi biar soket atau si saklarnya itu nanti plug and play, nggak perlu kupas kabel, potong kabel, sambung kabel, udah nggak perlu. Untuk penyambungan kabel ke skun, kita itu selalu pakai sistem solder. Jadi sambungannya bersifat permanen. Dalam artian sulit sekali untuk terlepas. Jadi kejadian-kejadian skun kendor, fungsinya tiba-tiba berubah, itu bisa dihindari. Bisa banget dihindari. Ini sudah kita adopsi ya, maksudnya adopsi itu sudah kita terapkan dalam semua rakitan kita. Untuk setiap sekun itu kita pakai solderan, bukan pakai jepit-jepit. Kalau jepit-jepit kan terkadang tenaganya kurang pas, jadi jepitannya kendor, atau enggak selama pemakaian tertentu dia akan mengendor. Namanya kabel-kabel jepitan itu kan pasti bisa berkurang kekuatannya. Kalau solder itu sudah lebih panjang usianya, lebih panjang usianya. Lanjut lagi posisinya, kita benarkan. Ini berlaku untuk semua headlamp motor. Kita pakai skunnya sistem solder ya guys. Sistem solder.
Oke, jadi seperti ini. Kita masukin nih satu-satu nih untuk ke kabel-kabelnya, ke soketnya, supaya nanti sampai di tempat teman-teman itu sudah tinggal pasang. Nggak pusing lagi kupas kabel, biar kerjaan kita aja nih guys yang kupas kabel. Masukin, udah gitu jangan lupa ditutup dengan selongsong. Ini soket headlamp PCX ya. Nah, ini sudah selesai yang male soketnya. Terus kita pasangkan yang female soket dan kita kasih selongsong. Kita pakaiin juga selongsongnya. Kita pakai selongsong biar lebih rapi. Ribet ya. Ya enggak, buat mereka yang nggak terbiasa sih ribet. Kalau kita karena sudah terbiasa ya seperti ini. Jangan merasa ribet. Jadi teman-teman bayar mahal tuh karena teman-teman nggak mau ribet. Teman-teman nggak bakal berasa deh ribetnya. Dijamin aman sentosa. La 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 la. Nah ini bentar lagi sudah selesai. Bentar lagi sudah selesai untuk soket headlampnya. Oke guys, sudah terpasang. Terus kita buat klik. Oke. Aduh. Seperti itu ya guys. Saya lupa pasang kabel powernya. Nih kabel power yang hitam ini saya lupa pasang. Jadi saya buka dulu sebentar. Nah, ini baru kita kunci. Sip. Soket sudah jadi, tinggal kita eksekusi ke si saklarnya. Akhirnya kelar juga. Ini dia saklar Honeywell yang sudah dibuat plug and play untuk Honda PCX. Untuk Honda PCX 150-160 lokal. Fiturnya kembali saya ulangi, fiturnya di sini ada switch untuk lampu tinggi, yang hijau ini lampu tinggi, on off lampu tinggi ya. Kemudian klakson, sen, hazard, on off lampu utama. Kemudian ini dia apa? Saklar senja atau alis dan pas beam. Nah, ini yang saya bilang tadi, perpanjangan untuk soket headlampnya. Soket headlampnya seperti ini. Ya guys, soket headlampnya seperti ini. Ini dicolok ke sini sama-sama 3 pin, dan yang dari headlamp dicabut, dicolok ke sebentar ya. Yang dari headlamp dicolok ke sini, yang ini ke headlamp. Oke, jadi sudah plug and play. Soket-soket saklar ini kalau kakak waktu nyopot saklar standar bakal ketemu sama persis, tinggal digantiin aja. Kalau teman-teman minat, sebentar. Kalau teman-teman minat mungkin bisa cek ya di kolom komentar, apakah ada deskripsinya, link tokonya, ataupun di keranjang kuning bawah. Oke, thank you.